Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Gak berasa ya teman-teman, makin dekat kita dengan bulan Ramadan. Gimana nih persiapannya untuk teman-teman sendiri? Nah, by the way, di sini tuh aku lagi ke Alfa untuk beli beras karena berasnya habis. Tapi tenang ya, kemarin ada bunda yang bilang kalau beras dan bahan pokok lainnya tuh di rumah jangan sampai habis. Tenang bun, ini pun habis tuh setelah aku masak nasi gitu ya. Jadi karena Alfamartnya tuh deket dari rumah, deket banget lah. Pokoknya aku setelah masak nasi langsung ke Alfa. Nah teman-teman, jadi tuh di Alfamart aku cuma beli beras sama minyak goreng aja. Di sini selain aku berkegiatan ibu rumah tangga, aku juga mau sharing-sharing ya teman-teman mengenai hidup minimalis, terutama adalah persiapan kita waktu Ramadan nanti. Jadi apa aja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan, terutama hal-hal penting atau esensial yang kita harus persiapkan atau kita lakukan jelang Ramadan. Dan sebenarnya apa ada hal-hal yang sebenarnya kurang penting nih yang harusnya itu kita skip aja tapi udah menjadi kebiasaan atau tradisi jelang Ramadan gitu ya. Aku punya sedikit tips untuk teman-teman, barangkali bermanfaat, terus bisa kita aplikasikan nanti di bulan Ramadan supaya keuangan, kondisi rumah tangga kita itu tetap stabil, tenang, dan tidak terlalu banyak kendala gitu ya, terutama untuk penghasilannya yang kecil atau minim seperti aku. Ini tuh dilanjut aku masak di keesokan paginya untuk sarapan dan bekal suami ya teman-teman. Masaknya simple tapi sedep banget. Ini tuh oseng-oseng pare campur terong gitu. Oke lah, langsung aja ke pokok pembahasannya. Jadi aku punya 5 rangkuman hal-hal penting yang harus dipersiapkan jelang Ramadan nanti. Karena kita tahu ya teman-teman bahwa Ramadan nanti kita akan menghadapi bareng-bareng ibadah puasa yang setahun sekali biasanya kita lakukan, dan euforianya tuh cukup tinggi nih khususnya bagi para ibu rumah tangga seperti kita. Nah, dari hal yang pertama yaitu siapkanlah kesehatan fisik dan mental supaya kita tuh lebih siap gitu ya dalam menghadapi bulan Ramadan nanti. Karena kita tahu ya pada saat bulan Ramadan nanti kita pada siang harinya berpuasa, menahan lapar, haus, menahan dahaga, serta menahan amarah ya, supaya kita tuh lebih sabar. Intinya tuh kita harus menahan nafsu. Jadi tuh kesehatan fisik dan mental atau kesehatan psikologi kita juga harus dipersiapkan, harus bagus gitu. Karena satu, kesehatan fisik akan membuat kita tuh lebih siap, lebih fit dalam beribadah puasa di siang harinya. Lalu kesehatan psikologis atau mental tuh supaya kita lebih tenang. Jadi tuh nanti saat beribadah kita tuh udah yang jernih, clear, tenang, tidak menyimpan masalah dalam hati ya, atau tidak menyimpan amarah gitu. Karena kan gak enak banget ya kalau saat nanti beribadah terus tapi tiba-tiba hati kita tuh lagi gondok atau lagi sebel sama seseorang atau lagi bete gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Caranya gimana ya? Kita mulai atur dari pola makan kita dari sekarang untuk lebih mengkonsumsi makanan yang real food ya, atau makanan yang memang kita olah secara segar, bukan makanan saji. Dan harus teratur nih, jangan sampai telat makan. Terus istirahatnya juga mulai sekarang yang biasanya orang-orang dengan siklus tidurnya malam hari gitu ya, sampai tengah malam, kita biasakan ya untuk bisa tidur di bawah jam 11 malam. Kalau bisa jam 9, jam 10 udah tidur, supaya nanti nggak jet lag gitu saat sahur, bangun sahur. Karena kan kita sebagai ibu rumah tangga ya kadang-kadang tuh suka gedebak-gedebok nyiapin masak gitu untuk persiapan sahurnya. Jadi jangan sampai tuh kondisi kita drop karena kita tuh jet lag yang tadinya mungkin bangunnya subuh hari atau paling telat tengah 6 pagi gitu ya, harus bangun jam setengah 3 atau bahkan jam 2 malam. Terus kondisi kesehatan fisik penting, mental atau psikologis juga penting ya. Jadi mulai sekarang lebih tenang, atur pola pikir, atur perasaan untuk lebih tidak overthinking, hilangkan kekhawatiran. Meskipun khawatir ini manusiawi, tapi kurangi kapasitasnya. Terus jangan terlalu mikirin yang enggak-enggak gitu ya. Pokoknya mendekatkan diri gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih tenang juga. Terus juga mengerjakan pekerjaan kita secara nipil supaya tuh kita nggak punya banyak PR saat nanti bulan Ramadan. Jangan lupa juga olahraga ringan ya. Kalau ibu rumah tangga yang punya pekerjaan banyak, itu juga udah bagian dari olahraga.
Kemudian, hal yang kedua yang harus kita persiapkan jelang puasa Ramadan adalah budget selama Ramadan atau uang ya teman-teman. Ini pasti semuanya setuju bahwa meskipun dalam bulan Ramadan nanti pada siang harinya kita berpuasa, artinya intensitas makan kita tuh berkurang ya, siang hari jadi nggak makan, tapi tetap nih semua pasti paham atau setuju bahwa kebutuhan saat bulan Ramadan nanti jauh lebih banyak. Makanya tuh kita harus siapin budget ya, kalau bisa sih jauh-jauh hari. Ibaratnya kita tuh nabung gitu buat kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Nah, tapi meskipun kita harus siapkan budget atau uang untuk kebutuhan Ramadan, kita tuh harus menyiapkannya secara cukup dan tidak berlebihan ya teman-teman, karena selain bulan Ramadan ini nanti kedua bulan selanjutnya ini merupakan bulan-bulan yang pos budget pengeluarannya itu jauh lebih besar, yaitu Lebaran dan juga setelah Lebaran. Biasanya kan pas Lebaran banyak juga ya kebutuhan yang harus dipersiapkan nih, dari makanan, dari pakaian, cemilan, suguhan, sampai angpau atau apa tuh namanya tuh THR untuk anak kecil, saudara kerabat gitu. Kadang-kadang kan suka udah menjadi tradisi ya, kadang-kadang malah justru kita tuh maksain habisin uang THR hanya untuk kebutuhan Lebaran yang satu hari itu, dengan dalih mau setahun sekali nggak setiap hari ini, padahal tuh sebenarnya setelahnya juga kita butuh budget lagi. Biasanya setelah Lebaran tuh banyak sekali acara hajatan-hajatan yang mana kita tuh harus nyumbang ya atau nyiapin amplop gitu. Makanya tuh kita harus bijak ya dalam menyiapkan budget ini, dalam mengatur budget ini. Ingat teman-teman, meskipun setahun sekali jangan habiskan uang THR. Kita harus ingat 2 bulan setelah Ramadan itu ada pos budget pengeluaran besar. Hal yang ketiga yang harus dipersiapkan jelang puasa Ramadan adalah bahan makanan. Tentu saja ini semuanya setuju ya. Lah, meskipun kita siang harinya puasa nih, tapi justru untuk asupan puasa di siang harinya kita butuh bahan makanan sebagai asupan nutrisi. Jadi alangkah baiknya pilih dan siapkanlah bahan makanan yang cukup nutrisi dan mineral, karena di siang harinya tuh pasti kita butuh cadangan energi dan kalori ya untuk melakukan aktivitas. Makanya tuh pada saat sahur itu utamakan kita makan makanan yang real food atau yang tidak banyak olahan atau yang tidak udah melewati berbagai proses olahan ya teman-teman, atau apalagi makanan instan itu jangan ya. Kalau bisa sih ya ada seratnya, sayurnya untuk sumber vitamin juga, serat, terus mineralnya juga. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup gitu. Kalau misalnya mau ditambahin vitamin maupun mineral sebagai penunjang nutrisi tubuh boleh banget, tapi kalau aku sih lebih prefer utamakan yang real food ya. Tentu saja banyak sekali sumber energi, protein, mineral dari bahan makanan yang ada di sekitar kita, dari protein, dari sayuran, dari buah-buahan, dari mineralnya, dari air putih juga ya. Jangan konsumsi terlalu banyak gula pada saat berpuasa nanti. Boleh minum manis tapi secukupnya saja ya saat membatalkan puasa, contohnya supaya tuh metabolisme tubuh kita itu nggak kaget gitu. Jangan sampai saat puasa itu bisa mendetoks tubuh kita lebih sehat, nanti pas buka puasa, pas Lebaran itu nanti jadi malah setelahnya biasanya pada sakit ya, karena kaget gitu loh. Rutinitas 1 bulan berpuasa terus setelahnya tuh kayak makannya pada jor-jor. Kemudian hal yang keempat yang harus dipersiapkan sebelum bulan puasa Ramadan adalah kita harus menahan diri untuk tidak berbelanja terlalu berlebihan untuk stok bahan makanan yang instan ya teman-teman, yang sebenarnya tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya nih, terlalu banyak nyetok sirup, minuman kemasan yang instan-instan itu sebenarnya boleh-boleh aja asal kita batasi. Karena kan kadang-kadang pas buka puasa gitu ya, kita suka pengen bikin takjil kayak yang seger-seger, kayak es buah dan lain-lain. Tapi tuh jangan keseringan untuk dikonsumsi ya, harus ada jeda waktunya. Kalau bisa tuh diselang-seling. Misalnya hari ini bikin es buah yang memerlukan sirup, mungkin besoknya kita bikin jus yang nggak usah tanpa gula, yang pakai pemanis alami dari buah itu sendiri atau gulanya dikurangi. Itu tuh bisa menetralisir ya teman-teman, bahwa sebenarnya bukan nggak boleh tuh kita konsumsi minuman manis dalam kemasan, boleh, tapi jangan terlalu sering, karena kita harus sadar kesehatan ya, bahwa sekarang tuh banyak sekali problem yang disebabkan oleh minuman kemasan dan juga makanan instan, terutama untuk kesehatan ginjal kita. Kalau kita nggak menjaga, lalu siapa lagi? Lebih baik mencegah daripada mengobati kan?
Untuk makanan instan boleh juga di stok, tapi konsumsinya juga jangan terlalu sering. Untuk beberapa olahan ayam atau daging contohnya seperti nugget, chicken katsu, mungkin kita bisa bikin sendiri ya untuk selang-seling gitu. Karena dengan bikin sendiri otomatis tuh kualitas bahannya terjaga tanpa bahan pengawet juga. Lalu untuk makanan kaleng gitu boleh juga dikonsumsi, jangan terlalu sering, tapi lebih baik mungkin kita masak ikan segar ya teman-teman. Kalau sesekali pas waktunya mepet nggak apa-apa, yang penting tuh harus diseimbangkan dengan makanan segar yang kita konsumsi. Lalu untuk teman-teman yang suka konsumsi kurma di bulan Ramadan juga sebaiknya pilihlah kurma yang jangan terlalu manis dan jangan terlalu lembek ya, karena banyak di pasaran tuh kurma-kurma yang terlalu lembek dan manis itu udah ditambahin sama gula gitu. Jadi mending kan ada tuh ya kurma yang sedikit agak mahal tapi kualitasnya bagus, tidak terlalu lembek, yang merek apa gitu ya, sebenarnya sih tidak terlalu pricey banget, bisa dijangkau kalau misal pun kita mau konsumsi. Dan kalau konsumsi pun harus diselang-seling ya, jangan tiap hari makan kurma gitu. Bolehlah hari ini makan kurma, besoknya mungkin makan buah gitu ya, entah apel, entah pepaya, itu kan juga sama-sama buah dan nutrisinya juga cukup bagus karena buah-buahan kita juga banyak mengandung nutrisi, vitamin C, mineral, dan lain-lain. Kemudian hal yang kelima yang harus kita persiapkan jelang puasa Ramadan adalah kita harus memanajemen waktu kita dengan tepat dan bijak. Nah, momen Ramadan ini adalah momen setahun sekali yang sebaiknya kita manfaatkan untuk beribadah ya, fokus beribadah. Terus juga ibadah itu kan tidak harus hanya puasa, sholat, tarawih, tadarus ya. Tapi yang punya pekerjaan musiman di bulan puasa, bahwa kita harus tahu bahwa pekerjaan itu bagian dari ibadah loh. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, dimana memang banyak pengeluaran, tapi insya Allah rezeki yang datang juga jauh lebih banyak. Jangan sampai nih momen Ramadan itu kita disuguhkan hanya untuk acara bukber terlalu sering di luar sana gitu ya. Manfaatkan juga untuk family time, contohnya untuk sahur dan buka puasa bareng dengan anggota keluarga di rumah. Terus juga manfaatkan waktu untuk lebih bijak untuk detoksifikasi secara fisik maupun secara mental atau hati ya, dengan tadarus. Terus juga menyiapkan menu masakan untuk keluarga tercinta ya, pasti itu juga bernilai pahala dan mungkin banyak sekali hal-hal positif lainnya. Jadi kalaupun mau bukber bareng-bareng dengan teman yang jarang ketemu nih, bisa undang ke rumah untuk meminimalisir budget pengeluaran yang bengkak di bulan puasa. Nah teman-teman, kalau mau nambahin boleh banget ya sharing di kolom komentar. Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Itu dia tema kali ini yang aku bahas, 5 hal penting yang harus kita siapkan jelang puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi bareng-bareng. Rasanya excited, tapi jangan sampai terlalu kelewat euforia sampai nanti kita tuh kayak menghambur-hamburkan uang dengan secara lebih impulsif ya teman-teman. Ingat, setelahnya itu ada 2 bulan juga yang membutuhkan pengeluaran yang cukup banyak setelah Ramadan. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.